Oke, mari kita lanjut setelah tadi kalau misalnya join produk bisa nih dijual di SOP. Terus gimana? Jadi, kalau misalnya yang ini tuh si join produk ini tidak bisa dijual di SOP, dia tuh bakal ketemu yang namanya hypothetical market value. Jadi, kita punya market value-nya nih pas ultimate point. Jadi kita harus mencari perkiraan market value saat dia ada di titik split of point-nya berapa gitu. Makanya namanya hypothetical, masih hipotesis, masih hipotesa apa hipotesis ya, pokoknya gitulah. Nah, persentase si hypothetical market value-nya ini terhadap apa? Sama kayak tadi, yang punya produk A terhadap seluruh join produknya dikali sama join cost, masih sama ya. Nah, cara ngitung cara ngitung hypothetical market value itu gimana? Kan kita mau tahu nih market value-nya kira-kira berapa sih pada saat pada saat split of point. Nah, total market value awal ini kan saat ultimate point ya, saat udah siap jual, dikurangi sama separable cost ya kan. Kalau dikurangi sama separable cost, kira-kira dia udah jadi nih si market value saat split of point. Begitu kira-kira. Nah, nanti persentase gross profitnya bakal beda-beda, nggak sama nih kayak yang pertama. Kenapa? Karena kita jawab dulu aja ya. Kita lihat dulu. Nah, sama nih, cuma beda jumlahnya. Dia join cost-nya 120.000 ceritanya. Nah, Nah, 10.000 kan. Terus ada lagi data tambahan nih, separable cost datanya. Nah, ini tuh bukan per unit ya, tapi per produksi. Per 1000 unit tuh segini, ini per 2000 unit segini, ini per 3000 unitnya segini. Nah, gitu. Oke. Kita lanjut lagi, kita lihat lagi total market value-nya. Masih sama ya cara ngitungnya, 100 kali 1000, 100.000. Nah, nanti sekarang itu kalau kita kan nyari hypothetical market value, total market value kita kurangi sama si separable cost. Nih, separable cost ini nilainya 12.500, 100.000 dikurangi 12.500 sama dengan 87.500, sama kayak tadi, pokoknya ke bawahnya sama, totalnya 350.000. Persentasenya ya udah 87.500 per 350.000, 25%. Yang bawah sama ya caranya. Dah. Sekarang alokasi join cost-nya ya udah 25% dari join cost 120.000. 30.000, terus 35% dikali 20.000 sama 42.000. Bawahnya juga sama, totalnya 120.000. Kalau udah ketemu alokasi join cost-nya, kita ke total cost. Nah, gini, kalau misalnya bedanya yang ini tuh dia ada dua jenis join cost nih. Ada dua jenis cost. Ada 30.000 ini join costnya ditambah separable cost. Jadi cost dia tuh totalnya dijumlahin tuh join cost sama separable costnya dibagi sama unitnya 1000. Jadi 42,5. Yang bawah semuanya sama ya caranya. Terus sekarang kita ngitung gross profitnya. Nih, kan tadi bilang beda-beda nih, kenapa bisa beda-beda? Nih lihat nih. Kita lihat hasil bawahnya aja ya. Kan tadi udah ngerti ya cara ngitung gross profitnya berapa. Nih, beda-beda kan? Kenapa bisa beda-beda? Karena di sini kita mengalokasikan production cost-nya yang jadi modal kita itu sebenarnya beda-beda nih. Ada join cost, ada separable cost. Yang bedanya itu di separable cost-nya. Kenapa? Karena kita nggak tahu dasar si separable cost ini tuh nggak berdasarkan unit atau nggak berdasarkan jadi ada dua jenis pengalokasian dana yang berbeda gitu loh. 12.500 ini kan kita nggak tahu nih persentasenya dapat dari mana nih 12.500. Mereka kan nggak akan sama kan, produk A dikasih segini, produk B dikasih sekian persen, produk C dikasih sekian persen, tuh bakal beda gitu loh. Makanya karena ada dua jenis cost yang dialokasikan secara berbeda proporsinya, makanya nanti hasil di bawahnya itu nggak bakal sama gitu. Karena ini kan jadi modal kita nih, modal kita alokasinya udah beda loh, proporsinya udah beda juga. Nah,
makanya nanti si gross profitnya pun nggak bakal sama nilainya gitu.